saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Demikianlah pekik semangat yang kerap diserukan pada masa Perang Kemerdekaan. Sebuah seruan penuh semangat nasionalisme yang dilandasi oleh ketuhanan. Hal tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa bangunan kebangsaan Republik ini berdiri di atas prinsip-prinsip nasionalisme modern yang mengabaikan persoalan suku, ras, dan agama. Bangsa Indonesia yang majemuk pun telah disuguhi ramuan mujarab pemikiran nasionalisme modern lewat pidato Soekarno 1 Juni 1945. Pandangannya tentang konsep nasionalisme dan patriotisme merujuk pada pemikiran Islam pembaru yang dipelopori oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Kedua sosok tersebut banyak mengilhami para pendiri bangsa, bahwasanya bangsa ini memerlukan konsep nasionalisme yang cukup kuat. Cerita menarik apa yang terekam tentang kiprah umat Islam dalam perjuangan bangsa? Perintisan kemerdekaan itu ditandai dengan lahirnya organisasi namanya Budi Utomo ya. Pada tahun 1908. Nah, di dalam keanggotaan organisasi Budi Utomo itu ada seorang tokoh Islam namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengisi kekosongan guru-guru agama yang dibuat di dalam masa pemerintahan kolonial. Keterlibatan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kemudian melahirkan atau menginspirasi lahirnya organisasi Muhammadiyah ya di tahun sekitar 20-an. Nah, pada kurun waktu yang sama di NU itu juga ada seorang tokoh yang berpengaruh dan organisatoris namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah ya. Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mendirikan beberapa sekolah yang akhirannya itu selalu waton ya, nasionalisme ya, kebangsaan gitu. Hingga kemudian mares utama di sekolah-sekolah tersebut itu adalah judulnya itu Ngayalal Waton. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Isi dari syair, salah satu syair dari Yalal Waton itu adalah keharusan umat Islam mencintai tanah air. Seiring waktu, bangunan kebangsaan semakin kokoh dengan wajah nasionalisme yang nyata. Sebuah karakter sinkretisme Jawa yang melekat pada para pemimpin bangsa, khususnya Soekarno, yang memungkinkannya menggabungkan apa yang dianggap baik dari dalam dengan apa yang dianggap baik dari luar, serta selaras dengan makna konteks ajaran Islam. Kalimatun sawa bainana wa bainahum. Maka wajah nasionalisme pun tertuang dalam Pancasila. Bagi Soekarno, nilai dasar dalam Pancasila dan Islam adalah demokrasi. Wacana demokrasi seperti apa yang muncul dalam pembentukan Pancasila? Yang utama adalah kaum santri itu juga turut membidani lahirnya Pancasila. Sebut saja itu diwakili oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Agus Salim ya. Beberapa yang lain itu juga seorang muslim yang taat. Misalnya Muhammad Hatta ya, Muhammad Yamin, dan ya kalau kita menyebut Soekarno juga Soekarno. Dan yang lain-lain adalah berkultur Islam di dalam keluarganya yang cukup kuat, yang cukup kental ya. Jadi tidak untuk dipertentangkan antara Islam dengan Pancasila. Misalnya ya, ketuhanan yang Maha Esa itu kan aspeknya tauhid gitu. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu etika, akhlak gitu, akhlak universal. Terus persatuan Indonesia itu ukhuwah ya, ukhuwah.
ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Jadi ada persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama anak bangsa, dan persaudaraan sesama anak manusia gitu. Terus permusyawaratan ya, permusyawaratan itu ya musyawarah, satu negosiasi yang memang sejak zaman Nabi itu sudah dipraktekkan ya, musyawarah. Terus keadilan gitu, keadilan itu salah satu prinsip nilai yang harus diimplementasikan dan diajarkan oleh umat Islam. Apakah ada perdebatan di dalamnya? Sebetulnya itu mencakup beberapa babak dalam sejarah Indonesia ya. Kita mulailah misalnya dari babak awal sekali ketika sidang BPU PKI ya, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ ada perdebatan, sudah sangat terkenal ini perdebatannya, yaitu bahwa sebagian umat Islam itu menginginkan negara Islam ya. Jadi bukan negara Pancasila waktu itu. Lalu terjadi perdebatan panjang. Secara konseptual itu sulit sekali dijawab apa yang dimaksud negara Islam. Lalu di dalam sidang di dalam BPU PKI juga ada banyak sekali tokoh nasionalis yang disebut nasionalis ya, yang sebetulnya beragama Islam juga gitu. Jadi mayoritas besar itu kan orang Islam sebetulnya, dan mereka juga sebagai Muslim juga tidak terlalu bersemangat gitu ya untuk mendesakkan konsep negara Islam itu. Nah itu di babak pertama ya dalam soal itu. Nah, akhirnya Pancasila rumusan Bung Karno setelah direvisi macam-macam sampai bentuknya yang sekarang diambil tanggal 18 Agustus itulah yang diadopsi, dan umat Islam atau politisi-politisi Islam yang merepresentasikan umat Islam di sana sepakat saja dengan gampang ya, termasuk pencoretan 7 kata yang kontroversial itu. Dinamika nasionalisme bangsa ini terus bergulir dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Demokrasi pun berubah wujud sebagaimana republik ini dibutuhkan. Pada 1959, Soekarno membubarkan konstituante sekaligus berakhirnya demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Sebagaimana Pancasila, gagasan tersebut diakuinya berdasarkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia. Bagaimana Pancasila menjadi kunci nasionalisme Indonesia? Pancasila itu sebetulnya titik temu yang brilian ya, common denominator bagi bangsa yang plural ini, dari segi agama, dari segi etnisitas, adat istiadat dan sebagainya. Kita kan salah satu yang paling majemuk di muka bumi ini dalam sejarah manusia ya. Kita takjub melihat ini dan bersyukur juga kita begini banyak perbedaan tetapi bisa bersatu. Terus terang saya sampai sekarang saya itu nggak habis pikir kalau merenungkan ini bagaimana bangsa ini bisa bersatu gitu. Karena antara satu suku dan suku lainnya itu kalau kita lihat di Indonesia ini ya hampir-hampir seperti bangsa lain. Kalau di Eropa itu udah jadi bangsa lain gitu ya, dan seterusnya. Nah, semua itu ternyata bisa diikat oleh titik temu yang paling tinggi, yaitu Pancasila sebagai common denominator. Titik temu yang begitu bagus, ringkas, padat, ya, pakai 5 prinsip saja dan bisa diterima oleh semua orang, semua etnis, semua agama, bahkan bukan semua agama saja, tetapi juga semua mazhab dalam masing-masing agama. Ya, kita tahu Islam punya mazhab banyak, Kristen dan sebagainya punya mazhab banyak sekali, tetapi semuanya bisa dipertemukan oleh 5 prinsip yang pertama-tama dirumuskan oleh Presiden Soekarno ini. Apakah timbul ketidakpuasan atas Pancasila? Ya, kelompok yang tidak puas dengan Pancasila itu kan selalu ada pada setiap formasi sejarah ya, baik di era Soekarno maupun di era Soeharto. Ya ada gejolak, tapi itu di dalam bacaan sejarah saya itu minoritas ya, terutama dari kelompok Kartosuwiryo. Nah di era Soeharto, Pancasila itu dimaknai secara sepihak hanya oleh Orde Baru saja dengan berbagai
penataran ya, berbagai penataran P4 gitu. Nah, tetapi kelompok yang tidak puas ini agaknya ingin ditaklukkan oleh pemerintah ya, melalui misalnya berdirinya ICMI, dibangunnya berbagai masjid ya, Pancasila ya, melalui satu yayasan yang dikelola oleh keluarga Pak Harto pada masa itu ya. Terus juga berdirinya lembaga-lembaga ekonomi Islam pada masa itu, misalnya seperti itu. Jadi ada upaya siapa memanfaatkan siapa gitu. Di era reformasi ini ada beberapa momentum yang kelompok-kelompok penentang Pancasila ini memanfaatkannya ya. Pertama, geopolitik global ya, geopolitik global yang sekarang tidak ada lagi komunisme gitu ya. Yang terjadi adalah sekarang di tingkat dunia itu salah satunya kapitalisme dan Islamisme, karena komunisme juga tidak ada. Adapun juga misalnya sosialisme itu juga nggak seberapa kuat gitu ya. Jadi ada dinamika politik global ya. Ada Wahabisme yang begitu gencar, ada ISIS ya, dan beberapa organisasi lain yang memang melanglang ya, mencoba mempengaruhi masyarakat dunia, terutama negara-negara yang berpopulasi atau berpenduduk Muslim gitu. Situasi kekinian kini terbentuk oleh pengalaman-pengalaman kolektif di masa lalu. Kembali mempelajari sejarah berbeda dengan kembali ke masa lalu. Nasionalisme sejogjanya berjalan selaras dan beriringan dengan nilai-nilai spiritualisme Islam. Seberapa jauh dampak purifikasi nilai dan ajaran Islam terhadap Pancasila? Ya, itu saya rasa gerakan purifikasi itu selalu ada ya. Dalam Islam misalnya, sejak agama ini berdiri ya. Misalnya sejak sepeninggal Nabi Muhammad aja, kan selalu ada yang mencoba mempurifikasi. Lalu abad-abad 18 ada Muhammad bin Abdul Wahab di Timur Tengah yang kemudian melahirkan ideologi Wahabiyah ya, Wahabi, yang dianut resmi oleh Arab Saudi misalnya sekarang ya. Jadi gerakan purifikasi semacam itu sering muncul dan selalu ada saja ya. Nah, di Indonesia juga saya kira ada saja sebagian orang yang merasa dirinya pemimpin kaum gitu ya, yang membuat tafsir-tafsir tersendiri yang intinya mencoba memurnikan agama ini gitu, ajaran agama ini dengan asumsi bahwa selama ini diselewengkan. Kalau kita lihat sejarah agama ini juga dia sangat adaptif bisa dibilang ya, sangat serasi. Dia datang ke Cina ya. Misalnya kalau Anda lihat di Cina misalnya masjidnya ya masjid kayak kelenteng, bukan ada kubah kayak di Arab atau di Spanyol ya. Di Jawa misalnya kan pendopo misalnya. Jadi kayak gitulah. Dan sebagainya. Kalau Anda lihat ekspresi keagamaan di mana-mana itu berbeda-beda dan itu sah saja, tidak ada yang lebih baik dan yang tidak ada yang lebih buruk. Nah, tetapi ada sebagian kecil orang merasa bahwa hanya ada satu versi yang benar dan baik. Itu kan tidak benar sama sekali. Dia nggak belajar sejarah, tidak lihat secara antropologis dan sosiologis bagaimana agama ini diterima atau agama ini berkembang di tempat yang berbeda-beda dan kemudian memberikan tekanan kultural yang berbeda-beda juga. Agama ini datang dari Jazirah Arab 1500-an tahun yang lalu. Dari sudut sejarah itu ada banyak kejadian, itu historia mengerti betul sebagai majalah sejarah yang bagaimana satu peristiwa bisa distorsi begitu jauh dari asal muasalnya, dan itu biasa saja mestinya. Gerakan purifikasi itu pun tidak akan besar, tidak akan kuat ya. Bangsa kita ini sudah teruji berkali-kali. Saya selalu bersyukur betul. Kita itu kalau dalam Quran itu wasat. Kita di tengah-tengah, moderat terus.
ekstremisme dalam bentuk kiri, kanan, dan sebagainya. Tidak pernah. Bisa, dan sekali lagi ada jaminan NU dan Muhammadiyah berikut ormas-ormas yang lebih kecil juga Islam itu, yang semuanya sebetulnya komited. Bagaimana generasi saat ini sebaiknya memahami nasionalisme? Tiap zaman punya bahasanya masing-masing, punya coraknya masing-masing, dan mereka bisa mengekspresikan nasionalisme mereka atau mengamalkan nasionalisme mereka juga dengan cara-cara atau bentuk-bentuk yang di masa lalu memang belum ada. Anak-anak muda itu mungkin perlu lebih sering jalan-jalan aja, berwisata, jalan-jalan. Misalnya anak Jakarta, jalanlah ke Sumatera gitu. Anak Sumateranya jalanlah ke Sulawesi. Itu saya yakin, itu akan mengubah Anda. Anda akan tahu betapa besarnya negara kita ini. Dan betapa besarnya kita harus bersyukur. Berkat itu ya, interaksi, ya, pergaulan dengan etnis lain. Dan kita benar-benar semuanya merasa Indonesia banget gitu. Nah karena itu anak-anak muda itu mungkin perlu tuh sering-sering kemana, ke Banjarmasin kayak gitu ya, ke Riau gitu. Yang orang Riau dan semuanya ke Lamongan, ke Jawa Timur dan seterusnya. Dan baru itu akan terasa. Saya menyarankan bahwa generasi muda itu harus membaca. Ini yang paling penting, harus membaca. Bacaan yang harus dilakukan adalah membaca sejarah bangsanya. Membaca sejarah bangsanya. Sekarang ini saya prihatin sedang ramai tentang akan dijadikan mata pelajaran sejarah sebagai option, sebagai pilihan ya, bukan sebagai pelajaran utama. Saya terus terang sedih karena ini memungkinkan para peserta didiknya itu tidak akan mengenali sejarah bangsanya dan tidak akan mengenali sejarah dunia gitu. Nah itu akan membuat seseorang menjadi amnesia. Dia tidak akan pernah mengenal jati dirinya, tidak akan pernah mengenal jati diri bangsanya, ya, mungkin juga tidak akan mengenal sejarah dunia. Maka dia akan menjadi zombie-zombie aja, yang tidak tahu menahu tentang apapun, dari mana dia berasal gitu, dan tujuan untuk ke depan seperti apa. Sejarah bukan hanya sekedar difahami dan dipelajari, lebih jauh dari itu adalah dia menjadi knowledge atau pengetahuan atau perangkat yang membuat kita ke depan menciptakan satu sejarah atau jalan yang lebih baik lagi. Nah itulah tugas utama dari kaum muda sekarang ini. Kembali mempelajari sejarah berbeda dengan kembali ke masa lalu. Saat ini bukan lagi menyoal kenapa nasionalisme bisa ada di Indonesia, melainkan mengapa nasionalisme harus tetap dipertahankan di negeri ini. Satu hal yang perlu dimaknai, kesamaan hasrat untuk hidup dan mencapai tujuan bersama, merupakan ikatan setiap golongan dalam memahami arti nasionalisme itu sendiri.